Halo, kita ketemu lagi dalam channel PNS Pegawai Nonstop. Untuk kali ini saya ingin memberikan tutorial cara mengisi HCDP yang untuk pejabat fungsional ya. Pejabat fungsional, pelaksana, dan staf itu caranya hampir sama seperti kemarin. Cuman yang ini langkahnya cuman 1, 2, 4, dan 5 saja ya. Yang 3 ini kita tidak perlu mengisi. Jadi kita langsung saja ini contohnya. Nanti kita buka link yang di sini. Nanti akan masuk ke sini. Nah, ini kita langsung pilih sebagai ASN, lalu kita pilih next. Nah, kita isi ya ini NIP, nama, dan uji kompetensinya kita isi tidak ada ya kalau untuk staf atau fungsional selain struktural ya. Kalau struktural pasti ada ini. Kalau yang non struktural kita pilih yang ini ya. Ini saya isi dulu NIP dan namanya. Oke, jika sudah saya langsung saja next. Nah, ini langsung dia ya ke standar kompetensi jabatan. Dia langsung ke nomor 4 ya, nomor 3-nya langsung dilewatin. Ini kita isi berdasarkan injap informasi jabatan yang ada di SKPD Bapak Ibu masing-masing. Nanti mintanya di bagian kepegawaian atau di bagian organisasi Bapak Ibu biasanya sudah pernah dibuatkan di informasi jabatan atau di anjap ABK-nya itu ada ya. Nah, ini saya sudah pernah membuat, jadi saya tinggal copy paste saja ya. Isu fakta adalah yang saat ini. Jadi untuk karyawan tadi dia pendidikannya apa dan sertifikasinya apa. Ini saya isi dulu ya. Kebetulan yang ini profesinya perawat, jadi sesuai dengan pendidikan terakhir saya isi dulu datanya. Maaf ada pentol lewat ya. Nah, untuk output yang diharapkan ini kita lihat di informasi jabatannya ya. Nah, nanti di kolom yang ini. Nah, ini dia karena dia itu adalah perawat penyelia. Jadi kita cek yang perawat penyelia. Nah, ini minimal kan D3 keperawatan beserta sertifikasi ini. Nah, ini saya copy saja ya. Saya kopas ke sini. Nah, kebetulan beliau tergantung nih tempatnya, beliau kerja di mana, kita sesuaikan dengan kebutuhan sertifikasinya. Apabila posisi contoh beliau belum pernah ATLS, jadi kita tinggal tulis di sini belum pernah mengikuti ATLS, atau misalnya sertifikasinya sudah habis masa berlakunya, kita tinggal berikan keterangan di sini ya. Nanti gapnya karena dia di sini ini gini. Karena dia di sini diperlukan ATLS, maka gapnya adalah pendidikan. Mohon maaf nih pentol lewat ya. Aku bentar ya, ini pentol lagi lewat nih. Maklum studionya masih rumahan ya, UMKM. Oke, ini kita lanjut saja. Jadi gapnya itu adalah fakta tadi apakah sesuai dengan output yang diharapkan. Kalau secara pendidikan beliau sudah melampaui dari output yang diharapkan, berarti kita tulis untuk pendidikan sudah mencukupi kebutuhan, namun untuk sertifikasi
sertifikasi pelatihan dapat lebih dilengkapi ya. Nah, di sini karena beliau masih ada kekurangan, berarti kita isi dengan pengarahan. Kalau di sini beliau sudah melengkapi semuanya, ini tidak ada gap, berarti beliau di penguatan. Oke, ini pengarahan saya pilih, langsung next lagi. Nah, ini rekomendasi tindak lanjut dari gap tadi. Gap tadi kan masih belum banyak, beliau masih belum mengikuti sertifikasi ATLS. Jadi beliau rekomendasinya adalah mengikuti pelatihan ATLS. Nah, ini biasanya kalau ATLS itu kita isi di sini mungkin kursus atau apa ya, mungkin Bapak Ibu yang lebih tahu ya isiannya di sini. Isiannya ini maksimal 3. Nah, yang harus 3. Oke, misalnya ini saja ya. Nah, ini saya isi ini. Lanjut berapa JP untuk ATLS itu kita isi, terserah, disesuaikan saja. Rencananya untuk kapan, ini bisa juga diisi banyak. Oke, lanjut lagi. Yang menyelenggarakan biasanya lembaga pemerintah mungkin atau pihak ketiga atau BPSDMD. Biayanya berapa, ini kita isi. Sumber dananya kalau mau mandiri, kalau mau dibiayain APBD boleh. Nah, pendidikan formal ini kita kosongi saja karena ini tidak ada bintangnya ya. Nah, ini tidak perlu, ini clear saja. Tidak perlu, kecuali gapnya tadi kita diperlukan untuk menempuh pendidikan formal atau kita perlu sekolah. Nah, itu kita boleh isi jenjang di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah selesai, kita isi semua, kita langsung next saja. Nah, isu fakta ini yang untuk yang tadi itu standar kompetensi, sekarang yang terakhir adalah aspirasi pribadi ya. Ini apa yang kita inginkan secara pribadi untuk meningkatkan kemampuan kita ya. Nah, misalnya dia ini seorang perawat, dia ingin meningkatkan lagi pendidikan mungkin S2 keperawatan atau beliau ingin kursus-kursus juga bisa ya. Ini contoh saja untuk sekolah S2 ya saya bikinkan. Jadi isunya adalah diperlukan pendidikan berkelanjutan untuk menunjang Nah, ini ya, diperlukan pendidikan berkelanjutan untuk menunjang pelayanan keperawatan. Ini contoh saja ya. Nanti bisa sesuai yang Bapak Ibu mau. Terus outputnya adalah nanti meningkatnya. Ini dibalik-balik aja ya kalimatnya ya. Jika disesuaikan dengan isu dan faktanya. Meningkatnya layanan keperawatan sesuai SOP yang berlaku. Nah, identifikasinya karena dia ingin sekolah berarti kita isi di sini yang bersangkutan saat ini memiliki pendidikan S1 profesi keperawatan dipandang perlu untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi melalui jalur pendidikan formal. Itu ya, ini contoh saja. Karena ini sifatnya untuk peningkatan pendidikan, jadi kita isi untuk pengarahan ya.
Kita next. Nah, ini rekomendasinya adalah melanjutkan pendidikan S2 keperawatan. Oke, nanti kalau untuk yang dokter atau guru gitu ya, langsung aja ini bisa juga disesuaikan. Ini metodenya bisa magang, bisa ini di sini kita sesuaikan aja ya. Bisa kursus, bisa. Nah, ini contoh saja. Ini lebih kalau pendidikan bisa di tahun berapa. Ini bisa mandiri atau misalnya mandiri saja. Ini biayanya anggap segini, bisa mandiri atau APBD. Nah, pendidikannya kita isi S2 ya. Program studinya magister keperawatan. Misalnya kalau untuk dokter bisa ditulis ini program studinya fellowship konsultan apa, atau misalnya PPDS 2 apa gitu ya, PPDS 1 apa. Nah, ini bisa karena di sini tadi kalau di sini APBD berarti di sini tugas belajar ya. Kalau di sini mandiri kemungkinan bisa izin belajar. Nah, karena ini APBD berarti beliau contohnya untuk tugas belajar ya. Sudah nih, kita tinggal next saja. Nah, ini sudah terakhir, tinggal konfirmasi, kita klik ya. Lalu kita submit untuk selesai. Nah, ini sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Kita sudah selesai untuk mengisi HCDP yang untuk non-struktural, untuk pelaksana dan pejabat fungsional lainnya. Itu saja tutorial dari saya, semoga bisa membantu. Jangan lupa komen apabila ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih.